Jadi karena daerah kami ini daerah pesisir yang merupakan tempat wisata yang kunjungannya sebenarnya besar, tapi karena ada wabah COVID-19 ini pada akhirnya secara ekonomi juga ikut terpengaruh, menjadi sepi pengunjung karena memang ditutup, dan itu akan mempengaruhi pendapatan dari masyarakat sini, termasuk dari tukang parkir dan yang punya warung, termasuk itu juga di sini banyak sekitar sini orang sedang spiritual di pantai dan terjebak di pinggir pantai, juga bakul-bakul juga termasuknya itu semuanya drop, pemasukannya menurun. Terus setelah itu cara yang dilakukan orang-orang sini biasanya seperti apa pas menghadapi itu, Mas? Untuk di tahapan pertama sebenarnya tidak masalah karena mungkin masih punya cadangan, tapi berikutnya akhirnya mereka merasa sudah sangat-sangat membutuhkan untuk kebutuhan primer, terutama yang kami rasakan terutama ini dari musafir. Jadi dari musafir ya, istilahnya mereka sedang berkunjung ke Parangtritis dengan tujuan tertentu, kemudian di sini dan tidak mendapatkan pekerjaan dan untuk mencari makan sulit, dan akhirnya atas bantuan Yayasan Real ini kita bisa menjalankan program untuk memberikan makan siang dan makan sore secara gratis, rata-rata antara 20-25 orang di sekitar sini, termasuk ada yang tukang parkir, ada yang perosok, termasuk juga yang penganggur, juga termasuk yang musafir. Jadi ini sudah lumayan, sudah berjalan selama 5 hari dan akan kita lanjutkan sampai keadaan membaik. Lalu kalau yang terdampak untuk terutama yang berkegiatan di Gardu Action, apakah ada dampaknya? Ya, dampak secara langsungnya karena bahkan perosok pun yang biasanya menyetorkan barangnya ke Gardu Action ini kan juga dipengaruhi oleh kunjungan wisata. Yang kunjungan wisata ini juga membawa sampah, itu banyak perosok-perosok yang akhirnya menyetorkan ke Gardu Action. Jadi Gardu Action nanti akan mendapatkan produk, dipilah kemudian bisa dijual. Nah ini sekarang tidak ada lagi istilahnya yang harus dipilah, jadi akhirnya tidak berkegiatan, sehingga termasuk kunjungan juga biasanya paket-paket edukasi juga kita stop untuk kegiatannya. Jadi tidak ada lagi pemasukan dari bank sampah dan dari warung yang kita buka. Setelah diubah warungnya dimanfaatkan menjadi dapur umum, apakah ada perubahan atau ada sesuatu yang terjadi di Gardu Action? Ya, tentu saja sangat luar biasa membantu karena minimal kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita bisa makan, minimal bisa makan, tidak perlu sampai lapar dan bisa stay di Gardu Action sambil mengisolasi diri di Gardu Action, dan kita cukupin juga itu lebih baik. Mereka tidak lagi perlu stres untuk memikirkan apa yang akan harus dimakan karena di sini nanti sudah ada yang bisa kita makan bersama-sama. Termasuk masyarakat yang sekitar sini juga dari Real itu karena juga memberikan paket-paket sembako, itu juga bisa kita bagi-bagikan, moga-moga tepat sasaran dan itu bisa membantu masyarakat sekitar sini yang terdampak dari kepariwisataan yang mati karena adanya COVID. Ya. Lalu untuk ada lembaga lain yang sudah membantu juga mungkin untuk kegiatan ini? Ada dari komunitas Bangun Mimpi, kemudian juga ada teman dari crowdfunding yang ada di Jerman juga untuk finansial, dan ada satu lagi dari Give and Grow yang belum wujud membantu wujud finansial atau barang, tapi wujudnya adalah bantuan secara media. Jadi untuk membantu bagaimana problematika yang kita hadapi ini bisa tershare ke secara global, sehingga nanti masyarakat global bisa memperhatikan untuk bisa membantu lebih banyak orang. Jadi yang bentuk bantuannya selain dari Realino kan sembako, dan ini Ada kalau sembako, yang dari lainnya seperti itu membantu finansial, secara finansial. Yang finansial dari komunitas dari Yayasan Bangun Mimpi, Bangun Mimpi. Dan dari crowdfunding Lena dari crowdfunding Jerman, dan dari Give and Grow. Oh ya. Saya tuh jualan Ya. di
daerah Lampung, Mbak. Oh. Neng ini kan baru ada kayak gini, Mbak. Ya, terus ada. Jadi di sono ditutup. Oh, Jadi saya jualannya di sono. Jadi sini cuman apa ya? Cuman langsung pulang wae, nggak tahu bagaimana iya. lah nanti. nggih. Jadi niki jujuke mriki niki. Nek kula asline sing mriki. Berarti tutupnya pun pinten lama? Pun Berapa hari? Kula ten mriki men pun 10 wengi. Hmm. Terus ten mriko 5 dina, dadi pun 20 dina. Niki senjakan ten niki. Masalah niki nek Lampung kan tutup sedaya. Oh, nggih. Terus boten saged dodolan melih. Boten saged. Bangkrut. Pripun? Modale telas wong nggih tinggi mlayu mriko mlayu mriki kan. Nggih. Nggih ning terbatas kan. Nggih. Nggih dadi niku lah pun mboten iso apa malih. Ten mriki. Terus ngertos mriki saking sinten? Lah kula asli mriki. Oh, asli mriki. Nggih, asli Wonosari gitu. Nggih. Ning usahane kan terlampau. Terus niki derek dahar teng mriki napa? Kalih nggih tirakat Mbak, prihatin Mbak. Oh. Nggih. Lah ajeng nyambut damel yo ora ndek modal. Nggih. Terus ajeng usaha napa ora iso kan. Nggih. Nggih mangke menawa wonten petunjuk lah usaha mangke. Ning terbantu entene dapur niki dahar teng mriki? Nggih. Matur nuwun lah Mbak. Pun enten dinten nggih. Pun seminggu nata. Jadi jam 12 jam gangsal. Pun matur nuwun bener Mbak. Soale ajeng aku ya ora duwe ten pundi ora iso kan. Jadi napa nggih wis nggih sethithik-sethithik seonten lah mriko. Ning nek dereng stabil kan nggih boten payu. Nggih. Nggih sek sawit nggih nosot boten nonton. Terus karet nggih mboten payu. Nggih, ngaten matur nuwun, Bu. Sami mawon. Saderenge niki pripun, Pak? Nek bapake biasane napa kerjanya? Rosok. Oh, nggih ngrosok. Terus rosoke pripun? Sebelumnya ini sama sesudah niki pas enten ditutup ini macet. Lagi macet. Macet le nopo, Pak? Rasanya nggak ada tamu. Nggak ada tamu, rosoknya nggak ada. Terus pripun? Berarti pendapatan turun. Ya, terus pas turun niku pripun, Pak? Cuma nggak dapat sedikit. Ya, nggak dapat sedikit. Ya. Terus Ya, banyak sekarang sedikit. dulu banyak, sekarang sedikit. Lalu ada manfaatnya nggak niki enten kegiatan maam bareng teng mriki gitu? Apakah membantu nopo pripun, Pak? Membantu. Nek wingi angsal paket lebih angsal dipetawakson. Terus saged dimasak. Tesih nopo telas? Tesih. Oh nggih, tesih nggih, Pak. Ngoten. Matur nuwun, Pak.